Reza Inter. Kembali lagi di Update Inter, channel yang akan memberikan informasi tentang Inter Milan, dan inilah berita hari ini. Inter meraih kemenangan 2-1 atas Fiorentina dan kini hanya tertinggal 1 poin dari Napoli. Terlepas dari berbagai kontroversi dan perdebatan, hasil ini memberikan banyak sinyal positif bagi tim asuhan Simone Inzaghi. El Interista merangkum 3 poin utama dari laga tersebut. Pertama, perlu pukulan tapi mentalitas tetap terjaga. Inter tampaknya masih membutuhkan tamparan untuk membangkitkan performanya, tetapi yang terpenting, mereka menunjukkan reaksi kuat setelah malam buruk di Florence. Dalam kemenangan ini, tim tidak mencari-cari alasan dan menyadari bahwa mereka tidak lagi punya waktu untuk menyalahkan faktor eksternal. Dari 2 peluang yang membentur tiang hingga keputusan wasit, termasuk penalti kontroversial untuk Fiorentina setelah gol pembuka Inter, tim tetap fokus dan terus menyerang tanpa ragu. Mentalitas kuat ini menjadi kunci kemenangan. Kedua, pertahanan solid, Acerbi jadi andalan. Meskipun kebobolan 1 gol, Inter menunjukkan pertahanan yang solid. Jika bukan karena insiden meragukan yang melibatkan Matteo Darmian, Fiorentina kemungkinan besar kesulitan menciptakan peluang nyata ke gawang Yann Sommer. Tim tuan rumah tampil lebih agresif di babak kedua, tetapi Sommer tidak perlu melakukan penyelamatan luar biasa. Sementara itu, Francesco Acerbi kembali membuktikan betapa pentingnya ia dalam skema pertahanan Inter, meski akhirnya digantikan oleh Stefan De Vrij. Ketiga, lini serang makin tajam. Lautaro Martinez memang tidak mencetak gol, tetapi ia tampil luar biasa dan menunjukkan determinasi tinggi di setiap serangan. Ketidakhadirannya di papan skor hanyalah kebetulan. Kabar baik lainnya adalah kembalinya Marko Arnautovic ke daftar pencetak gol, yang tentu menjadi dorongan besar bagi Inzaghi. Kini perhatian tertuju pada hasil pemeriksaan medis untuk Arnautovic dan Marcus Thuram. Tetapi yang jelas, lini serang Inter sudah berada di jalur yang tepat. Selama 90 menit, Francesco Acerbi tampil solid dalam menjaga Moise Kean, menutup setiap celah dengan sempurna. Penampilannya menunjukkan betapa ia dirindukan di lini pertahanan, meskipun Stefan De Vrij juga tampil luar biasa saat mengisi posisinya selama ia absen. Di sektor pertahanan yang belakangan ini kurang mendapat sorotan, kembalinya bek tengah berpengalaman ini menjadi salah satu kabar terbaik bagi Simone Inzaghi dan Inter. Memang, Inter kebobolan 1 gol. Tetapi tanpa insiden kontroversial yang melibatkan Matteo Darmian, Fiorentina kemungkinan besar akan kesulitan menciptakan peluang berbahaya ke gawang Yann Sommer. Kehadiran Acerbi di jantung pertahanan jelas memberikan dampak besar, terutama karena fase bertahan harus dijalankan secara kolektif oleh seluruh tim. Kini Inzaghi memiliki opsi lebih dalam melakukan rotasi di lini belakang, sambil terus mengevaluasi siapa yang paling tepat untuk diturunkan di setiap pertandingan. Setelah kemenangan meyakinkan Inter atas Fiorentina, Nerazzurri kini mulai bersiap untuk laga besar melawan Juventus pada hari Minggu dalam lanjutan pekan ke-25 Serie A. Menurut laporan Pasquale Guaro, kondisi Alessandro Bastoni, Marcus Thuram, dan Marko Arnautovic masih perlu dievaluasi setelah ketiganya tidak dapat menyelesaikan pertandingan melawan Viola akibat cedera. Tidak ada kekhawatiran serius terkait kondisi Thuram. Ia hanya mengalami benturan di pergelangan kaki yang menyebabkan rasa nyeri. Pemulihan dengan istirahat dan latihan terprogram telah dijadwalkan untuknya. Sementara itu,
Bastoni mengalami kelelahan ringan yang tampaknya tidak terlalu mengkhawatirkan. Sebaliknya, kondisi Arnautovic masih harus dipantau lebih lanjut untuk memastikan kesiapan fisiknya. Sepanjang musim, statistik ofensif memberikan wawasan menarik tentang kekuatan dan karakteristik setiap tim. Di antara berbagai cara mencetak gol, gol melalui sundulan seringkali dianggap remeh, padahal dapat menjadi faktor penentu dalam banyak pertandingan. Dalam laga kemarin melawan Fiorentina, Marko Arnautovic menunjukkan kemampuannya dalam aspek ini dengan mencetak gol sundulan pada babak kedua di San Siro. Gol tersebut memperbarui statistik khusus Nerazzurri yang disorot oleh Gazzetta dello Sport. Jumlah total gol sundulan Inter kini bertambah menjadi 10, menjadikan tim asuhan Simone Inzaghi sebagai salah satu yang paling efektif dalam duel udara. Sejauh ini, hanya Atalanta di bawah asuhan Gianpiero Gasperini yang memiliki catatan lebih baik dengan 11 gol sundulan musim ini, menjadikannya tim yang sangat berbahaya dalam situasi bola udara. Valentin Carboni kembali ke Milan. Gelandang berbakat asal Argentina kelahiran 2005 itu dipinjamkan oleh Inter ke Olympique Marseille pada musim panas lalu dengan opsi pembelian serta klausul pembelian kembali yang menguntungkan Nerazzurri. Namun beberapa bulan lalu ia mengalami cedera serius pada ligamen cruciatum di lutut kirinya yang tentu saja berdampak pada masa depannya. Hari ini, pemutusan lebih awal masa peminjamannya ke Marseille telah diresmikan. Namun seperti yang dijelaskan oleh jurnalis Pasquale Guaro, Carboni sebenarnya sudah berada di Milan selama beberapa waktu untuk menjalani proses pemulihan cederanya. Inter berharap sang pemain dapat pulih sepenuhnya dan siap tampil dalam Piala Dunia antar klub yang akan digelar pada Juni mendatang. Matteo Spinazzi menjadi bintang utama dalam keberhasilan Inter Primavera lolos ke babak 16 besar UEFA Youth League setelah mencetak 2 gol penentu dalam kemenangan 3-1 atas Lille. Menurut Sky Sport, pemain kelahiran 2006 itu kini semakin dekat untuk memperpanjang kontraknya dengan Nerazzurri. Piero Ausilio dan Dario Bacin telah memutuskan untuk mempertahankannya dengan menawarkan perpanjangan kontrak yang saat ini akan berakhir pada 2025. Meski menarik minat dari beberapa klub, termasuk dari luar negeri, Spinazzi memiliki keinginan yang jelas melanjutkan perjalanannya bersama Inter, klub yang sangat ia cintai. Kesepakatan ini kini tinggal menunggu formalitas, dan dalam waktu dekat Spinazzi akan resmi diamankan oleh klub yang bermarkas di Viale della Liberazione.